Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai leadership dan teknik pengambilan keputusan mengenai teori kepemimpinan Universitas Ohio. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini dengan saya Iga Dwi Wahyuni. Saya akan menyebutkan rekan-rekan saya, yaitu ada Safia Zakiyah Nahda, kemudian ada Firda Mustikasari, kemudian ada Eka Sari, kemudian ada Dewi Prahastiwi Indi Armani, dan yang terakhir ada Rizky Alif Nur Harmawan. Baik, di slide keempat, di sini dibahas mengenai kepemimpinan atau pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan menurut para ahli di sini dibagi menjadi 3. Ada Jacobs and Jacques, Robbins, dan Wahjosumijo. Untuk Jacobs and Jacques menyampaikan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses memberi arti atau pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Kemudian ada Robin, mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Nah, di mana sumber pengaruh ini bisa secara formal, seperti berdasarkan kekuasaan formal di organisasi, maupun secara non-formal. Kelompok pada konteks kepemimpinan ini bertindak sebagai pengikut atau followers. Oke, kemudian efektivitas kepemimpinan akan sangat tergantung pada kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan pengikutnya dalam mencapai suatu tujuannya. Begitu. Kemudian untuk Wahjosumijo menyampaikan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk berpikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi di dalam situasi tertentu. Oke, baik. Slide selanjutnya. Kemudian, pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang pertama ada pendekatan sifat atau trait approach yang merupakan kepemimpinan dengan pendekatan sifat membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin dengan cara berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi masing-masing. Sehingga pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Banyak ahli yang telah berusaha meneliti dan mengemukakan pendapatnya mengenai sifat-sifat baik manakah yang diperlukan bagi seorang pemimpin agar dapat sukses dalam kepemimpinannya. Kemudian, berbagai studi membandingkan juga sifat-sifat pemimpin dan yang bukan pemimpin. Seringkali menemukan bahwa pemimpin cenderung mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi, lebih ramah dan lebih percaya diri daripada yang lain, dan mempunyai kebutuhan akan kekuasaan lebih besar. Penelitian lain mencoba untuk membandingkan sifat-sifat pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Berbagai sifat dipelajari untuk menentukan apakah hal tersebut berhubungan dengan kepemimpinan efektif atau tidak, begitu. Kemudian di sini terdapat sebuah sifat-sifat dan keterampilan dari kepemimpinan yang efektif. Baik, di sini merupakan paparan dari Gibson, Ivanchevich, dan Donnelly, dan Holly dan Miskel. Mereka memaparkan bahwa sifat-sifat dan keterampilan dari kepemimpinan efektif adalah sebagai berikut. Kemudian
Di sini ada sifat-sifatnya, ada kalau melalui kepribadian di sini ada sifatnya seperti tingkat semangat atau energi, kemudian ada percaya diri, kemudian untuk yang motivasi ada orientasi kekuasaan tersosialisasi, dan untuk keterampilan ada hubungan antar pribadi. Seperti itu ya. Kemudian dalam pendekatan sifat ini umumnya memiliki pandangan perlunya seseorang atau perlunya seorang pemimpin itu mempunyai sifat-sifat baik tertentu seperti sifat di atas. Tetapi dalam kenyataannya tidak akan mungkin ada seorang yang memiliki keseluruhan sifat-sifat tersebut. Demikian pula dalam kenyataannya berorganisasi tidak akan dapat ditemukan pemimpin yang memiliki keseluruhan sifat-sifat seperti itu. Ini hanya merupakan tipe ideal yang tidak akan ada dalam kenyataan. Baik, yang kedua ada pendekatan perilaku atau behavior approach, di mana pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Dasar dari pendekatan gaya kepemimpinan diyakinkan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai gaya atau style tertentu mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda ya dengan teori sifat. Kalau tadi teori sifat, pendekatan perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pimpinan tersebut. Kemudian teori perilaku menekankan pada dua gaya kepemimpinan, yaitu ada gaya kepemimpinan berorientasi tugas atau task orientation, dan orientasi pada karyawan atau employee orientation. Nah, untuk orientasi tugas, maksudnya seperti apa? Orientasi tugas itu adalah perilaku pemimpin atau perilaku pimpinan yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Begitu. Kalau untuk orientasi karyawan adalah perilaku pimpinan yang menekankan pada memberikan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya dan mengembangkan hubungan yang bersahabat, saling percaya, saling mempercayai, dan saling menghormati di antara anggota kelompok. Gitu. Dapat dipahami? Dan yang terakhir ada pendekatan situasi atau situational approach. Pendekatan situasi atau disebut juga dengan pendekatan kontingensi mengemukakan bagaimana gaya dan tindakan pimpinan dalam menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Pendekatan situasional menekankan faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting seperti karakteristik bawahan, sifat pekerjaan pemimpin, kemudian jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Seperti itu. Untuk pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok dengan semua situasi dan berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal dengan pandangan yang berpendapat bahwa tiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan yang tertentu, seperti itu.
Nama saya Firda Mustikasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kepemimpinan. Pengertian teori menurut KBBI ada dua. Yang pertama, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Yang kedua, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan menurut Robin pada tahun 2001. Beliau menyampaikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan, di mana sumber pengaruh ini bisa secara formal, seperti berdasarkan kekuasaan formal di organisasi, maupun bisa juga secara non-formal. Kelompok pada konteks kepemimpinan ini bertindak sebagai pengikut atau followers. Efektivitas kepemimpinan akan sangat tergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, menurut Robin, pada tahun 2001, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa teori kepemimpinan, yaitu diantaranya yang pertama ada teori sifat atau teori karakter. Teori sifat atau teori karakter adalah teori-teori yang mencari karakter kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Teori sifat sebenarnya dapat diidentifikasi dengan cara menderivasi karakteristik kepribadian seorang yang dianggap sukses. Teori sifat menganggap bahwa karakter kepribadian seseorang pemimpin itu sudah ada dan dibawa sejak lahir. Yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku adalah perilaku spesifik membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Menurut teori ini, seorang pemimpin sebenarnya bisa diciptakan atau dibuat. Organisasi dapat menciptakan atau menghasilkan pemimpin-pemimpin baru dengan cara melatih dan memperlakukan seseorang sesuai dengan perilaku-perilaku yang diinginkan. Berbagai studi telah dilakukan untuk mendukung pada teori perilaku ini, di antaranya Universitas Negeri Ohio, Universitas Michigan, dan Skandinavia. Yang ketiga ada teori kepemimpinan kemungkinan. Teori kepemimpinan kemungkinan ini adalah kelompok efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya interaksi dari pemimpin dengan bawahannya, serta sampai tingkat mana situasi itu memberikan kendali dan pengaruh pada pemimpinnya. Menurut teori ini, tidak ada satu gaya pun yang cocok digunakan untuk semua situasi, melainkan akan sangat tergantung pada situasinya. Selanjutnya, ada teori kepemimpinan Universitas Ohio. Teori yang paling tua mengenai teori gaya kepemimpinan adalah hasil dari studi di Ohio State University. Studi ini dilakukan oleh J.K. Hemphill pada tahun 1949 yang diambil dengan mengumpulkan 1.800 butir pertanyaan yang melukiskan perilaku kepemimpinan. J.K. Hemphill dan A.F. Koons pada tahun 1957 kemudian menyortir butir-butir tersebut menjadi 150 butir pernyataan yang dipergunakan untuk menyusun satu set kuesioner yang diberi nama Leadership Behavior Description Questionnaire atau LBDQ. LBDQ didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama, consideration dimension atau dimensi perhatian terhadap bawahan. Dimensi consideration ini adalah tinggi rendahnya pemimpin bertindak dan berperilaku dengan pola yang bersahabat dan mendukung, menunjukkan perhatian terhadap bawahannya dan memperhatikan kesejahteraannya. Indikator perilaku kepemimpinan dalam dimensi ini ada 5. Yang pertama, membantu bawahan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendiskusikan problem serta keluhan yang dihadapi bawahannya. Yang ketiga, menerima saran bawahan. Yang keempat, memperlakukan semua bawahan dengan cara yang sama. Dan yang kelima, memperhatikan kesejahteraan bawahan. Selanjutnya yang kedua,
ada initiating struktur atau perhatian terhadap tugas. Dimensi initiating struktur ini adalah tinggi rendahnya pemimpin mendefinisikan dan menstrukturisasi serta menentukan para bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator perilaku pemimpin dalam dimensi ini juga ada 5. Yang pertama, mengkritik dan marah terhadap bawahannya yang malas. Yang kedua, memberi tugas kepada bawahannya secara rinci. Yang ketiga, mengingatkan bawahannya untuk mengikuti prosedur standar kerja dan kinerja. Yang keempat, mengkoordinasi dan mensupervisi bawahannya secara ketat. Dan yang kelima, menentukan target keluaran. Saya Eka Sari, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan merupakan ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif menurut Kate Davis memiliki 4 hal, yaitu intelijensinya tinggi, kematangan jiwa sosial, motivasi terhadap diri dan hasil, dan menjalin hubungan kerja manusiawi. Yang dimaksud dengan intelijensinya yang tinggi ialah seorang pemimpin harus memiliki tingkat intelijensi yang lebih tinggi dari bawahannya. Karena seorang pemimpin akan dijadikan contoh ataupun acuan maupun panutan dalam suatu organisasi maupun kelompok. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki intelijensi yang tinggi dibandingkan bawahannya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kematangan jiwa sosial ialah pemimpin biasanya memiliki perasaan atau jiwa yang cukup matang dan mempunyai kepentingan serta perhatian yang cukup besar terhadap bawahannya. Sehingga seorang pemimpin dapat dikatakan seorang pemimpin yang efektif apabila memiliki jiwa ataupun perasaan sosial yang tinggi dan tidak semena-mena terhadap bawahannya. Yang ketiga ialah motivasi terhadap diri dan hasil atau inner motivation and achievement drive, di mana para pemimpin senantiasa ingin membereskan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi seorang pemimpin itu biasanya jarang sekali menunda-nunda pekerjaan karena memiliki motivasi dan dorongan dari dalam dirinya untuk menyelesaikan dan membereskan tugas dari tanggung jawab yang ia jalani saat ini. Dan yang terakhir ialah menjalin hubungan kerja yang manusiawi atau human relation attached. Pemimpin harus dapat bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan bawahannya. Maksud dari sini tuh seorang pemimpin harus dapat bekerja sama dengan baik dan tidak menganggap remeh bawahannya dan tidak semena-mena terhadap bawahannya. Selanjutnya, menurut Sunindia dan Widianti yang diacu dalam Hakim, ada 4 karakteristik atau syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ialah pemimpin harus peka terhadap lingkungannya dan harus mau mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang sekitarnya. Yang kedua, pemimpin harus dapat menjadi teladan dalam lingkungannya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seorang pemimpin akan dijadikan contoh ataupun panutan di dalam kelompoknya, sehingga seorang pemimpin harus dapat menjadi teladan yang baik bagi bawahannya. Yang ketiga, pemimpin itu harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya terhadap organisasi yang ia pimpin. Jadi, seorang pemimpin harus dapat memegang teguh janjinya dan tidak mengingkari janjinya tersebut. Dan yang terakhir, pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Jadi ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan, ia harus pandai, cakap, dan berani berdasarkan faktor-faktor yang telah ia perhitungkan dan pertimbangkan. Selain sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, masih banyak sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti rajin, giat, cerdas, mengutamakan orang lain, tenang,
dapat bekerja sama dengan baik, efisien, matang emosi, setia pada cita-cita, cerdas, berbakat, dan lain-lain. Kenapa sih sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Karena seorang pemimpin itu dicerminkan oleh sifat-sifat yang ia miliki, sehingga seorang pemimpin dapat dikatakan menjadi seorang pemimpin yang baik apabila ia dapat mencerminkan sifat-sifat tadi. Saya Sofia Zakiana Hada. Selanjutnya menjelaskan mengenai studi pendekatan perilaku kepemimpinan yang dilakukan Universitas Ohio. Sejarah penelitian. Pada akhir dasawarsa 1940-an, para peneliti dari Universitas Ohio berhasil mengumpulkan teori-teori perilaku yang paling menyeluruh dan paling banyak ditiru. Pada tahun 1945, Biro Penelitian Bisnis dari Universitas Negeri Ohio melakukan serangkaian penemuan dalam bidang kepemimpinan. Para peneliti berusaha mengidentifikasi dimensi-dimensi independen dari perilaku pemimpin. Diawali dengan lebih dari 1000 dimensi, akhirnya mereka menyempitkan daftar menjadi 2 kategori yang secara hakiki menjelaskan sebagian besar kepemimpinan yang digambarkan oleh bawahan. Metode penelitian. Suatu tim riset dari ahli psikologi, sosiologi, dan ekonomi mengembangkan dan menggunakan kuesioner deskripsi perilaku pemimpin untuk menganalisis kepemimpinan dalam berbagai tipe kelompok dan situasi. Dengan responden yang terdiri atas beberapa komandan Angkatan Udara, anggota-anggota pasukan pengebom, pejabat-pejabat sipil di Angkatan Laut, pengawas-pengawas dalam pabrik, administrator, perguruan tinggi, guru, kepala guru, dan pemilik-pemilik sekolah. Studi Ohio memulai dengan premis bahwa tidak ada kepuasan atas rumusan atau definisi kepemimpinan yang ada. Staf peneliti dari Ohio ini merumuskan kepemimpinan sebagai suatu perilaku seorang individu ketika melakukan pengarahan suatu grup ke arah pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku atas 2 dimensi, yakni struktur pembuatan inisiatif dan perhatian. Kuesioner The Leader Behavior Description Questionnaire terdiri dari 15 item yang berisi pertanyaan mengenai struktur inisiatif dan 15 pertanyaan yang berisi mengenai perhatian. Responden diminta menilai frekuensi pemimpinnya di dalam melakukan setiap bentuk struktur inisiatif dan perhatian dengan cara memilih salah satu dari 5 deskripsi sebagai berikut. Selalu, seringkali, sewaktu-waktu, jarang, dan tidak pernah. Dengan demikian, struktur inisiatif dan perhatian merupakan dimensi-dimensi dan perilaku yang diamati dan digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya, saya Rizky Alif akan menjelaskan mengenai studi pendekatan perilaku kepemimpinan yang dilakukan Universitas Ohio dalam kategori penelitian. Kategori penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu konsiderasi. Konsiderasi ini berkonsentrasi pada hubungan interpersonal dengan karakteristik pemimpin yang menunjukkan sikap bersahabat, selalu mendukung dan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua ada struktur inisiasi. Menjelaskan para pemimpin yang berkonsentrasi pada tujuan dan target penyelesaian tugas dengan membuat pola organisasi dengan membagi tanggung jawab dan peran antara pemimpin dan bawahannya. Setelah kita tahu kategorinya, kita dapat menemukan hasil penelitiannya. Penelitian yang didasarkan pada definisi-definisi ini menemukan bahwa para pemimpin yang tinggi dalam struktur prakarsa dan pertimbangan atau pemimpin tinggi cenderung lebih sering mencapai kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi daripada mereka yang rendah dalam hal pertimbangan, struktur prakarsa atau keduanya. Tetapi cukup banyak pengecualian yang dijumpai menunjukkan bahwa faktor-faktor situasi perlu dipadukan ke dalam teori itu. Nama saya Dewi Prahasti Windy Armani.
Pada slide kali ini terdapat contoh kasus, di mana contoh kasusnya yaitu penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja dengan mediasi komitmen organisasional. Dalam penelitian ini, penelitian difokuskan pada penggunaan teori perilaku dari studi Universitas Ohio. Teori kepemimpinan yang berhubungan dengan teori perilaku yang mendasarkan kepada perilaku seseorang dalam memimpin organisasi yang dianggap sebagai cerminan dari perilaku kepemimpinannya. Teori yang paling menyeluruh menggunakan telaah pada Universitas Ohio. Peneliti mengidentifikasikan dimensi independen dari perilaku pemimpin yang dikerucutkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada struktur prakarsa. Dalam dimensi ini, pemimpin lebih berorientasi pada tujuan organisasi. Dan yang kedua ada pertimbangan atau consideration. Dalam dimensi ini, pemimpin lebih berorientasi pada kepentingan bawahan. Berdasarkan dua dimensi tersebut, bahwa pemimpin yang tinggi dalam struktur prakarsa dan pertimbangan cenderung lebih sering mencapai kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi daripada mereka yang rendah dalam hal pertimbangan, struktur prakarsa, atau keduanya. Tetapi, gaya kepemimpinan ini tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang positif. Misalnya, perilaku pemimpin yang dicirikan sebagai tinggi pada struktur prakarsa akan mendorong tingkat keluhan, kemangkiran, serta keluar masuknya karyawan, dan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah daripada pekerja yang mengerjakan tugas-tugas rutin. Kesimpulannya, telaah Ohio menyarankan bahwa gaya kepemimpinan ini umumnya membawa hasil yang positif, tetapi cukup banyak pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor situasional perlu dipadukan dalam kategori ini. Dan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin cocok atau sesuai kepemimpinan yang dipersepsikan karyawan akan meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan komitmen organisasional. Kesimpulan, dalam menerapkan kepemimpinan itu sangat penting. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap aspek-aspek yang terlibat. Melalui komunikasi yang baik akan menciptakan pemimpin yang berorientasi terhadap tugas dan peran. Pemimpin juga harus menerapkan consideration. Consideration ini merupakan hubungan interpersonal dengan karakteristik pemimpin yang menunjukkan sikap bersahabat. Lalu pemimpin harus bisa menerapkan initiation structure. Nah, membuat pola organisasi dengan membagi tanggung jawab antara peran pemimpin dengan bawahannya.